Sobat Ceberi, Sobat Cerdas Berbahasa Indonesia. Kali ini kita akan sama-sama menguji pemahaman kita tentang teks prosedur melalui LASO, latihan soal. Pada latihan soal untuk teks prosedur kali ini, kamu akan mendapatkan 10 pertanyaan. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, nanti ada beberapa teks atau ada beberapa pernyataan, kemudian kamu akan menanggapi teks atau pernyataan itu berdasarkan pertanyaan yang sudah disediakan. Dan juga nanti ada 5 pilihan jawaban dan kamu bisa memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari apa yang diminta oleh pertanyaan di latihan soal teks prosedur ini. Baik, langsung saja kita simak apa saja latihan soal yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Ini dia soal yang pertama. Saya bacakan untuk kita ya. Cermati langkah-langkah berikut. 1. Berkunjung ke perpustakaan dan mengisi daftar hadir pengunjung. 2. Melihat daftar buku untuk memilih buku yang diperlukan. 3. Mengambil buku yang dimaksud yang ada di rak perpustakaan. 4. Menyerahkan buku dan kartu anggota perpustakaan kepada petugas untuk didata. 5. Petugas men-scan barcode buku dan memasukkan ke data peminjam. 6. Petugas menyerahkan buku kepada peminjam. Pertanyaannya, judul yang tepat untuk teks prosedur berdasarkan langkah-langkah di atas adalah, jadi kita diminta untuk mencarikan judulnya ya. Mari kita lihat apakah A. Cara berkunjung ke perpustakaan, B. Cara membaca buku di perpustakaan, C. Cara mengembalikan buku di perpustakaan, atau D. Cara meminjam buku di perpustakaan, atau yang E. Cara menjadi pustakawan di perpustakaan. Silahkan dijawab. Kalau misalkan Sobat Ceberi memerlukan waktu untuk menjawab ini, boleh pause videonya, atau kalau mau langsung tahu jawabannya boleh play saja ya. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu cara meminjam buku di perpustakaan. Nah, jadi jelas di sini ya, ada langkah-langkah yang ditunjukkan untuk seseorang ketika akan meminjam buku di perpustakaan, yaitu ditunjukkan dari poin 1 hingga yang ke-6. Jadi ketika ini kita diminta untuk membuat judul, maka judul yang paling tepat itu adalah cara meminjam buku di perpustakaan. Itu dia soal yang pertama, kita lanjut saja ke soal yang kedua. Soal kedua, saya bacakan teksnya untuk kita. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Pertanyaannya, kutipan teks prosedur di samping merupakan bagian A. Pernyataan umum, B. Tujuan, C. Tahapan-tahapan, D. Kesimpulan, E. Langkah-langkah. Jika Sobat Ceberi memerlukan waktu untuk menjawab, boleh di pause videonya, atau mau tahu langsung jawabannya boleh play saja ya. Baik, kita langsung lihat jawaban yang paling benar adalah ya A ya Sobat Ceberi ya, pernyataan umum. Nah, pernyataan umum dalam teks prosedur itu berisikan penjelasan umum atau biasanya juga disebut dengan pembuka ya. Jadi ini berisi tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks itu. Nah, sementara dalam soal ini, dalam teks tadi itu menyatakan tentang pernyataan umum tentang cara menggunakan perangkat komputer. Nah, ketika akan menggunakan perangkat komputer ini, ada beberapa hal disampaikan di sana ya. Tujuannya nanti agar bisa mengikuti prosedur menyalakan atau menghidupkan komputernya dengan cara yang benar. Jadi kita bisa lihat ya di dalam kalimat itu, sebelum digunakan komputer harus dioperasikan terlebih dahulu. Jadi berikan informasi nanti harus dioperasikan seperti apa sehingga bisa menyalakan atau menghidupkan komputernya dengan baik dan juga benar. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 3 ya. Saya bacakan kembali teksnya untuk kita. Bacalah kutipan teks prosedur di bawah ini. 1. Kemudian angkat dan sajikan mie di atas piring saji. 2. Tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum.
3. Berilah taburan bawang goreng dan hias dengan potongan timun dan tomat. 4. Angkat mie tersebut dan tiriskan. 5. Masukkan toge dan sawi, aduk-aduk hingga layu. 6. Masukkan mie dan telur orak-arik, aduk hingga rata. 7. Rebus sebentar mie goreng dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan minyak. 8. Tuang kecap, garam, merica, aduk hingga rata, masak hingga semua bahan matang. Oke, pertanyaannya urutan langkah membuat mie goreng adalah, aduh Sobat Ceberi, ketika membaca prosedur membuat mie goreng ini, saya tiba-tiba jadi kepikiran untuk membuat mie goreng nih setelah ini ya. Kebetulan nih saya buat videonya, rekamnya malam-malam ya. Aduh, semoga saja tidak terpengaruh ini ya, biar dietnya tidak gagal ya. Oke, langsung aja deh kita lihat beberapa pilihan jawabannya. Jadi kita diminta untuk mengurutkan bagaimana prosedur membuat mie goreng yang benar. Oke, apakah yang A 7, 4, 2, 5, 6, 8, 1, 3, atau B 5, 2, 1, 4, 7, 8, 6, 3, atau C 5, 1, 4, 2, 3, 7, 8, 6, yang D 7, 3, 1, 6, 8, 2, 5, 4, atau E ya 7, 1, 4, 2, 3, 6, 8, dan 5. Oke, Sobat Ceberi, kita bisa lihat ya di pilihan A sampai E ini ada 2 angka yang muncul sebagai urutan nomor 1. Ini biar mempermudah kita memilih jawaban yang tepat susunannya. Apakah 7 atau 5 ya yang menjadi urutan pertama ketika akan membuat mie goreng? Kita lihat dulu yang 7 ya. Rebus sebentar mie goreng dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan minyak. Ya bisa jadi ya, tapi kita lihat yang 5 dulu. Masukkan toge. Wah, tidak mungkin ya. Langkah paling pertamanya memasukkan toge dan sawi, aduk hingga layu ya di situ ya. Nggak, jadi yang paling benar adalah 7. Sekarang kita fokus saja ke pilihan jawaban A, D, atau E. Urutan yang kedua. Kita lihat urutan yang kedua ya. Ada urutan yang kedua yang bisa kemungkinan itu 4, 3, dan 1. Mari kita pastikan lagi apakah 4 urutan yang benar. Tadi setelah merebus mie yang sudah dicampur dengan minyak ya pada air mendidih, apakah 4? Angkat mie tersebut dan tiriskan. Oh iya, jelas ya, setelah direbus pasti diangkat dan tiriskan. Tapi kita pastikan dulu apakah mungkin nanti yang benar urutannya justru yang 3 atau 1 ya. Coba yang 3 dulu ya. 3 mana ini? Berilah taburan bawang goreng. Oh belum ya, belum dilakukan. Karena apa? Karena tadi baru saja merebus mie. Tidak mungkin langsung diberi bawang gorengnya dalam rebusan mie, kemudian diberikan hiasannya nanti layu, timun, dan juga tomatnya ya. Jadi direbus gitu ya. Tidak ya. Oke, salah nih sudah ya, yang pakai 3 ya. Jadi D sudah tidak tepat. Kita pastikan apakah 1. Kemudian angkat dan sajikan mie di atas piring saji. Wah, ini bisa jadi nih ya. Karena apa? Setelah rebus sebentar mie goreng ya dalam air mendidih campur dengan minyak, kemudian setelah direbus tadi, kemudian angkat ya, kalau satu ya, angkat dan sajikan mie di atas piring saji. Ya memang setelah direbus diangkat, tetapi fungsinya ini yang pertama ini ya, apabila dia sudah selesai semua pengerjaannya. Coba bandingkan saja ya. Karena yang paling tepat itu setelah direbus tadi, minyak harus ditiriskan dulu, harus dikeringkan dulu ya dari air rebusannya tadi. Oke, belum tepat nih yang 1 ya. Berarti urutan yang paling tepat adalah 7, 4, pastikan saja ya. Kedua, kemudian tumis bumbu yang dihaluskan hingga harum. Oh betul, setelah diangkat tadi ya, ditiriskan, tumis dulu bumbunya. 5. Masukkan toge dan sawi, aduk hingga layu. Ini digoreng atau ditumis bersama bumbu tadi ya. Kemudian yang ke-6, masukkan mie dan telur orak-arik, aduk hingga rata. Oke, ini tepat ya. Terus 8, tuangkan kecap, garam, merica, aduk hingga rata, masak hingga semua bahan matang. Jadi tadi bumbu, kemudian mie dan juga sayur-sayurnya dimasak hingga matang. Kemudian 1, kemudian angkat. Nah ini benar ya, karena tadi setelah dimasak hingga matang, kemudian mie-nya diangkat, disajikan di sebuah piring saji. Yang ketiga, berilah taburan bawang goreng dan hias. Nah ini yang langkah paling terakhir adalah yang ketiga. Baik, itu dia Sobat Ceberi ya, jawaban yang benar itu adalah A, Sobat Ceberi ya. Oke. Semoga saja
tidak langsung membuat mie goreng ya setelah membahas atau menjawab soal nomor 3. Kita lanjut dulu nanti buat mie gorengnya setelah kita menjawab soal nomor 4 atau mungkin sampai nomor 10 ya. Oke, nomor 4. Teks prosedur yang berisi banyak langkah dalam melakukannya, contohnya cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP dinamakan A. Teks prosedur aktivitas, B. Teks prosedur protokol, C. Teks prosedur sederhana, D. Teks prosedur kompleks, E. Teks prosedur sistematis. Silakan pause videonya untuk menjawab atau mau dengar jawaban langsung pembahasannya di play saja. Jawaban yang benar adalah D. Teks prosedur kompleks ya. Jadi teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisikan banyak langkah dalam melakukannya. Ya ini seperti cara membuat sambalado, ada beberapa tahapan ya. Cara mengajukan atau membuat kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor dan lain sebagainya. Karena dia berisikan banyak langkah-langkah yang harus dilakukan atau diikuti oleh si pelaku ya. Oke, itu dia nomor 5 berikutnya ya. Kita lihat soal yang nomor 5. Langkah-langkah menyusun teks prosedur. 1. Menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Kedua, titik-titik. Wah, ini sudah ada bayangan ya. Mungkin kita akan mengisi langkah kedua nih ya untuk menyusun teks prosedur. Ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik kegiatan secara garis besar. Keempat, mengumpulkan bahan-bahan. Kelima, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Oke, pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk melengkapi langkah-langkah menyusun teks prosedur di samping ya. Oke, di samping ini adalah apakah A. menentukan alat, B. menentukan tema atau topik, C. menentukan bahan, D. menentukan judul, E. mengembangkan tema. Ayo, apa jawabannya Sobat Ceberi? Boleh pause videonya untuk memikirkan terlebih dahulu atau mau tahu jawabannya langsung? Baik, ini dia. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menentukan tema atau topik. Nah, jadi ketika sudah mengklasifikasikan manakah kegiatan atau hal yang pernah atau dapat dilakukan, baru nanti menarik tema atau topik berdasarkan macam-macam kegiatan yang sudah kamu list tadi, sehingga kamu memilih salah satu dan kamu mengambil tema atau topik berdasarkan kegiatan atau hal-hal yang pernah kamu lakukan sebelumnya, atau hal-hal yang bisa dilakukan berikutnya juga tidak apa-apa ya. Yang penting yang bagian kedua adalah mengambil atau menentukan tema atau topik dari hasil inventarisasi yang kamu lakukan di poin 1. Itu dia soal nomor 5. Kita lanjut kembali ke soal yang ke-6. Di bawah ini merupakan unsur kebahasaan teks prosedur kecuali. Jadi kita cari yang bukan merupakan unsur kebahasaan ya. A. Menggunakan kalimat deklaratif, B. Menggunakan kata-kata perintah atau imperatif, C. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik, D. Menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, E. Menggunakan pernyataan persuasif. Oke, kita lihat ya. Kalau masih mau pikir-pikir dulu jawabannya, boleh di pause. Kalau mau langsung tahu, kita langsung saja buka jawabannya ya. Yang tidak termasuk adalah A. Menggunakan kalimat deklaratif. Nah, mengapa yang A itu tidak termasuk dalam ciri-ciri atau dalam kaidah kebahasaan teks prosedur? Nah, kalau kalimat deklaratif ini, Sobat Ceberi ya, ini biasanya digunakan pembicara atau penulis untuk membuat pernyataan, sehingga isinya itu merupakan berita bagi pendengar atau pembaca. Dan kalimat deklaratif ini juga itu dibentuk atau dibuat untuk menyiarkan informasi tanpa mengharapkan responsi tertentu. Sedangkan berbeda ya, kalau teks prosedur itu mengharapkan respon yang sesuai dengan teks yang ditulis atau prosedur yang dibuat. Jadi yang tidak termasuk itu yang A, sedangkan yang B, C, D, dan E itu termasuk dalam unsur kebahasaan di teks prosedur. Lanjut soal nomor 7. Kita lihat soal nomor 7.
Saya bacakan untuk kita. Sistem fisik yang menyediakan sarana transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, serta fasilitas publik lainnya, yang mana sarana ini dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial. Pertanyaannya, pernyataan di samping menggunakan beberapa kata teknis, yaitu A. Drainase transportasi sosial, B. Drainase transportasi fasilitas publik, C. Transportasi sarana publik, D. Bangunan transportasi ekonomi, E. Fisik bangunan fasilitas. Baik Sobat CBD, bisa langsung jawab atau mungkin memerlukan waktu untuk memikirkan jawabannya juga boleh. Tapi sebelum ke jawaban, saya ingatkan bahwa kaidah kebahasaan atau usul kebahasaan dalam teks prosedur itu salah satunya adalah banyak menggunakan kata-kata teknis. Nah, ini yang diminta oleh soal ya. Nah, kata-kata teknis itu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Nah, di sini kita lihat topiknya sedang membahas masalah sistem fisik dalam penyediaan sarana prasarana. Kemudian kalau hal itu berarti dikaitkan dengan apa ya? Nah, kata-kata yang berkaitan dengan teknis ini itu dia memiliki makna khusus pada suatu bidang ilmu keahlian. Nah, kalau di sini kata-kata yang memiliki teknis ya atau berkaitan dengan teknis itu ada di bagian B ya, drainase, transportasi dan juga fasilitas publik. Nah, itu istilah teknis yang digunakan di dalam teks ini. Kita lanjut, jawabannya B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Baik, perhatikan bagian berikut. Nah, di situ ada kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur, ada kata kerja imperatif, ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada deskripsi alat, tapi di situ ada bagian yang kosong. Nah, pertanyaannya, pernyataan yang tepat untuk melengkapi bagian kebahasaan teks prosedur di samping adalah apa kira-kira? Konjungsi, adalah konjungsi titik-titik. Apakah konjungsi A tujuan, B kausalitas, C temporal, D waktu, atau E penambahan? Oke, yang benar itu adalah E konjungsi penambahan. Jadi bagian kaidah kebahasaan teks prosedur pada bagian yang kosong itu diisi dengan informasi konjungsi penambahan. Nah, konjungsi penambahan itu sebuah konjungsi yang bermakna tambahan ya, yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat yang kompleks. Contohnya, konjungsi penambahan itu seperti selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya ya. Itu beberapa contoh kata yang digunakan atau kelompok kata atau frasa yang digunakan pada konjungsi penambahan dalam teks prosedur. Ya, berikutnya soal nomor 9. Cermati paragraf di bawah ini. Cara satu ini memiliki konsep dasar menanam akar tanaman yang kemudian akan tumbuh pada bagian lapisan nutrisi yang tidak dalam dan menjaga sirkulasi tanaman agar tetap mendapat nutrisi, oksigen, dan air secara baik dan tercukupi. Kata yang bercetak miring pada paragraf di atas merupakan konjungsi. Nah, ini menggunakan kata kemudian ya. Yo, tadi baru saja pada soal nomor 8 kita bahas ya. Oke, langsung saja kita lihat dan kita bahas. Jawaban yang benar adalah E ya, konjungsi penambahan. Jadi yang betul ada konjungsi penambahan karena dia menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat lainnya di dalam satu kalimat yang sama dengan menggunakan kata penanda kemudian. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Cermati pernyataan di bawah ini. Singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, verbal maupun non-verbal. Pernyataan di atas menggunakan kalimat A. Interrogatif, B. Imperatif, C. Persuasif, D. Naratif, atau E. Kompleks. Jawaban yang benar adalah C. Persuasif. Ya, kalau kita lihat kalimat persuasif ini, dia merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang ya. Jadi dia berisi suatu perintah untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Di sini kita lihat dia mengajak seseorang ya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap antusias,
verbal maupun nonverbal. Jadi ini merupakan ajakan untuk bisa bersikap yang antusias baik secara kata-kata maupun secara tindakan. Baik Sobat Caber, itu dia 10 soal LASO, latihan soal yang merupakan pembahasan mendalam dari topik teks prosedur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video pembelajaran berkaitan dengan bahasa Indonesia di channel YouTube Cerdas Berbahasa Indonesia. Jangan lupa juga untuk menekan subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mari kita terus gunakan, kita terus cintai, dan kita terus bangga ya berbahasa Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.